Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Iriani, NIM 12300210028. Di sini saya akan melanjutkan praktikum Fikes ke-6 yang berjudul biomekanika. Yang pertama ada pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan satu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerjaan dapat meningkatkan performasinya dan sisi lain dapat meminimalkan risiko cedera kerja muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanik gerakan anggota-anggota pada tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Yang kedua ada jenis-jenis biomekanika. Biomekanika diklasifikasi menjadi dua jenis. Yang pertama ada general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi dan diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua jenis, yaitu yang pertama ada biostatik. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam uniform. Yang kedua ada biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa pertimbangan gaya yang terjadi, kinematik, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh, kinetik. Yang kedua ada occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerjaan dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, konektif tisu, dan otot yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang ketiga ada penerapan biomekanika. Biomekanika adalah ilmu tentang gerak tubuh yang hidup, termasuk bagian otot, tulang, tendon, dan ligamen bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan. Biomekanika adalah bagian dari bidang kinesiologi yang lebih luas, secara khusus berfokus pada
Mekanika gerakan ini adalah ilmu dasar dan terapan yang mencakup penelitian dan penggunaan praktis dari temuannya. Yang keempat ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang besar dan panjang, berfungsi sebagai pembagian terhadap beban. Yang berikut, tulang juga berkaitan dengan otot dan jaringan penghubung, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomedika berhubungan dengan kerangka manusia. Yang selanjutnya ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung meliputi 3 bagian. Yang pertama ada kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya seperti sambungan tulang iga, tibia, dan pangkat tulang iga sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra, ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai invertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan keliling oleh inti bubeker. Vertebrate juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menggada, dan memudar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredaman getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang dalam stabilitas sambungan, joint stabilitas, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahannya kurang efektif dan tidak dalam menstabilkan sambungan joint. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu. Pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Yang ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, yang terdiri dari sekelompok serabut colegani yang terletak paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Selanjutnya ada otot muskel. Otot terbentuk atas fiber dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 meter dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 meter, dan sumber energi otot berasal dari aerob maupun anaerob. Anaerobi yaitu perubahan ATP menjadi ADP, dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laknat. Asam laknat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena ukurannya jumlah oksigennya yang disebabkan oleh ukurannya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba, mendadak, lari jarak dekat, sprint, dan lainnya sebagainya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.